Nah, disesuaikan untuk ukurannya, ini bisa kita perbesar atau perkecil ya. Ini untuk ukuran normalnya seperti apa. Nah, berhasil kan, sudah diunggah. Jangan lupa setelah diunggah ini kita cek apakah sudah benar ataukah belum. Kita klik di sini. Sudah ada materialnya belum? Oke, ini surat lamaran tadi, kemudian kita scroll. Nah, ini materinya sudah tertempel. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini salah satu berkas yang kita upload di akun SSCSN untuk pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2004 itu adalah surat lamaran ya. Nah, di sini kalau misalkan saya cek di bagian tab unggah dokumen di akun saya, itu surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan e-materai. Nah, pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara membubuhi e-materai, mulai dari cara daftar akun e-materai, kemudian cara membeli e-materai, kemudian cara pembubuhan e-materai, dan sekaligus kita cara upload dokumen yang sudah ada e-materai pada akun SSCASN. Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk pembubuhan e-materai pada surat lamaran ini yang sesuai dengan persyaratan instansi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini terkait tentang surat lamaran ya. Dan nanti kita akan fokusnya itu ada dua. Yang pertama itu terkait tentang surat lamaran yang sesuai dengan persyaratan instansi itu yang seperti apa. Kemudian untuk cara pembubuhan surat lamaran yang dibubuhi dengan e-materai itu kira-kira seperti apa. Oke, yang pertama dulu itu adalah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, tentunya untuk surat lamaran itu kita mengacunya formatnya, contohnya itu dari instansi yang kita lamar ya. Nah, di sini disamakan, jangan sampai kita itu mengambil contoh surat lamaran dari instansi lain atau dari daerah lain atau mungkin dari temannya. Kita harus mengacu pada instansi yang kita lamar. Nah, contohnya itulah seperti ini teman-teman. Kalau misalkan saya cek, yaitu untuk di ketentuan surat lamaran di instansi yang saya lamar itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi perihal surat lamaran, ini surat lamaran ditujukan kepada bupati daerah kita. Nah, kemudian berikutnya diketik menggunakan komputer bermaterai elektronik atau e-materai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Nah, contoh format terlampir. Nah, mungkin teman-teman kemarin bertanya, ada nggak mungkin gini, pertanyaannya itu apakah surat lamaran yang ditandatangani, tanda tangannya itu boleh digital ataukah boleh apakah harus menggunakan tanda tangan basah? Nah, kalau misalkan saya ini adalah selalu mengacu pada petunjuk instansinya. Karena instansi saya itu minta untuk surat lamaran ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Berarti di sini kita tanda tangani dengan pulpen asli ya, dan warnanya itu hitam. Nah, ini setelah itu nanti kita scan. Nah, di sini kalau di ketentuan instansi saya ini adalah contoh formatnya ini terlampir. Nah, kita cek di bagian pengumuman instansi ini untuk formatnya itu kira-kira seperti apa. Dan setelah saya lihat di bagian formatnya itulah yang di sini ya. Nah, di sini contoh format surat lamaran. Nah, ini ketentuannya ini ya. Ketentuan instansi adalah diketik menggunakan komputer. Nah, artinya surat lamaran ini diketik dengan komputer, tidak boleh tulis tangan ya. Nah, ini jadi kita ketik komputer. Jadi di sini untuk bagian-bagian yang nggak perlu di bagian surat lamaran ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus ya kan, kita hapus, kemudian di sini kita isi. Ini adalah kita tulis di mana, kemudian di sini tanggal, bulan, tahunnya. Nah, tanggalnya ini tanggal setelah pembukaan pendaftaran kemarin. Kemudian dengan hormat di sini diisikan data-data kita ya kan. Kemudian di sini diisikan untuk jabatan kita yang dilamar apa, kemudian unit penempatannya ini berada di mana teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita isi seluruh datanya ya. Nah, kemudian kita perhatikan nih untuk ketentuan kita. Ketentuannya dicek, yaitu di sini keterangan tanggal lamaran dibuat setelah tanggal pengumuman pendaftaran. Kemudian nomor 1 sampai 7 wajib untuk semua jenis formasi dan jabatan. Nomor 89 ini untuk pelamar penyandang disabilitas. Nomor 10 wajib untuk tenaga kesehatan. Gunakan e-materai. Nah, jadi ini karena saya itu bukan tenaga kesehatan, bukan disabilitas, berarti yang saya tulis itu adalah hanya pada ini, yaitu 1 sampai 7 ya.
1 sampai 7 ini wajib. Nah ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Jadi ini kita hapus ya, dari sini sampai sini kita hapus. Kemudian demikian tetap kita tulis. Kemudian di bawah ini kita hapus. Nah kemudian kita tulis nama kita, tanda tangan. Nah setelah ini kita jadi ya, ini kita cetak, kemudian kita tanda tangani. Setelah itu barulah di sini kita bubuhi dengan e-materai. Nah contohnya kalau sudah jadi adalah seperti ini. Oke, di sini adalah untuk contohnya. Ini sesuai dengan format, kita isikan dengan data-data kita. Kemudian kita scroll ke bawah, ini sudah dalam bentuk scan ya. Nah ini sudah tanda tangani, dan tanda tangannya inilah tanda tangan dengan pulpen tinta hitam, bukan tanda tangan digital ya. Oke, setelah jadi seperti ini barulah kita bubuhi dengan e-materai. Oke, inilah file yang nanti akan saya bubuhi dengan e-materai. Nah berikutnya ini kita masuk dulu nih ke situs materai. Dan saya di sini membeli materainya itu akan ke Skill Academy ya. Skill Academy merupakan salah satu website resmi penjual e-materai, distributor dari Peruri. Kita ketikkan di sini yaitu Skill Academy. Oke, Skill Academy seperti ini, kita enter. Kemudian kita klik di sini. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman belum membuat akun, kita buat akun dulu ya. Buat akunnya kita klik di sini, daftar atau masuk ini kita klik. Kemudian teman-teman pilih yang di sini yaitu klik tombol daftar ini ya. Kemudian silakan diisikan datanya, inilah nama, kemudian masukkan email, konfirmasi email, kemudian masukkan nomor HP, membuat kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi. Setelah itu klik di sini, kemudian kita klik daftar, dan berikutnya di sini nanti kita akan sudah berhasil membuat akun. Oke, berikutnya kalau misalkan teman-teman sudah berhasil buat akun dan juga login, maka akan mendapatkan tampilan di sini ada kelas saya. Nah setelah itu untuk kita beli dulu ya e-materai ya. Kita klik di sini instansi ini, kita arahkan ke sini. Kemudian kita klik di e-materai, klik di sini. Nah selanjutnya kita beli dulu e-materainya. Kita klik di sini ya, beli e-materai. Nah berikutnya di sini kita pilih, saya akan membubuhi satu materai pada surat lamaran tadi. Nah ini kita ada beberapa opsi nih. Kalian ingin beli materainya itu 1 keping ataukah 2 keping atau mungkin juga beberapa keping. Ini scroll saja ke bawah. Oke, saya akan membeli 1 keping ya. Ini 1 kepingnya itu kan materai 10 ribuan itu harganya 12.000. Nah di sini kalau misalkan kita beli di materai-elektronik.com kemarin itulah 12.500. Saya pilih di sini selisih 500 ya. Kita pilih di sini. Kemudian kita klik beli. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita bayar. Bayarnya kita klik di sini, pilih metode bayar. Oke, kemudian di sinilah kita masuk ke metode bayar, dan di sini ada berbagai macam opsi. Saya akan beli saja lewat sini, yaitu kris ya. Kita klik kris, kita klik gunakan metode. Nah, ini ada barcode, ini kita scan dengan menggunakan kris kita. Saya akan menggunakan Dana saja ya pada kris. Nah ini kita bisa pakai GoPay, bisa pakai GoPay Later itu kan. Nah ini saya akan scan pakai Dana. Oke, saya scan dulu. Oke, ini saya sambil buka HP ya, tapi nggak saya tunjukkan ini. Nanti otomatis akan berubah nih, akan terbayar ya. Oke, kita scan. Nah sekarang saya bayar dulu, bayar di Dana. Oke, masih proses ya, kita masukkan PIN bayar. Oke, setelah terbayar maka otomatis di sini akan berubah ya. Oke, kita tunggu diverifikasi dulu. Oke, masih dalam proses di akun Dana. Sekarang sudah berhasil ya. Ini pembayaran berhasil 12.000. Invoice-nya ini kita bisa tutup. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini daftar pembelian. Oke, berikutnya di sini masuk ke daftar pembelian. Ini adalah kita sudah masuk di sini ya. Kalian bisa langsung klik di sini. Kita punya satu kuota 1 keping materai ya, 10 ribuan. Kita bisa langsung bubuhan, atau mungkin teman-teman kalau misalkan dibubuhkan nanti, kalian bisa masuk ke beranda. Misalkan langsung bubuhan, kita klik saja di sini ya. Nah ini, kalau misalkan ingin kembali ke beranda, ini kita klik di sini, beranda. Oke, atau mungkin langsung di sini kita di e-materai ya. Inilah untuk tadi yang di bagian pembelian. Kita coba kembali.
Nah, untuk pembubuhan ini kita kan klik di sini ya tadi, e-materai ini kan, kita arahkan di area ini. Kemudian kita cek untuk stok e-materai kita, sudah masuk atau belum. Kita klik materai saya. Oke, berikutnya di sini, nah ini, kuota materai Anda adalah 1. Nah, ini ya, 1 berarti bisa nih kita gunakan untuk pembubuhan. Nah, ini pembubuhan. Kemudian di sini kita upload dulu pembubuhan di sini. Kita upload file yang PDF tadi sudah kita tanda tangani. Oke, untuk upload file dokumennya yang tadi adalah di sini, kita klik. Kemudian kita ini adalah pembubuhan dengan e-materai. Kita pilih. Oke, inilah ketentuannya, silakan dibaca ya. Ini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Oke, kemudian kita klik saya mengerti. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya di sini kita pilih dulu nih. Nah, ini adalah kita upload, ini untuk alurnya. Upload dokumen, bubukan materai, preview, dan selesai. Nah, di sini kita bisa isi dulu ya. Ini adalah untuk provinsi kalian di mana, kemudian kota mana, kegunaannya apa, kemudian upload dokumennya di sini. Kalau ini nggak kita isi ya, ini kita sepertinya nggak bisa ya untuk diklik upload dokumen ya. Saya isi dulu. Nah, berikutnya di sini kegunaannya apa? Ini adalah saya seleksi CPNS. Instansinya mana? Nah, ini adalah kabupaten. Kemudian instansinya ini dipilih mana. Kemudian kita barulah upload dokumen. Kita klik di sini. Unggah dokumen. Tadi dokumennya yang mana? Jangan sampai keliru ya. Oke, dokumennya tadi yang ini, surat lamaran. Ini ya. Jangan sampai salah. Pastikan untuk ukuran filenya ini adalah kurang dari 800 KB ya. Karena kalau dibubuhi dengan e-materai ini nanti kan tambah sedikit ya. Jangan sampai 1000 KB atau 1 MB. Karena nanti ketika sudah bubuhi diupload di akun SSCASN nanti nggak akan bisa diterima karena file maksimal itu kan 1 MB ya. Oke, file saya 635 KB nih. Kemudian kita klik open. Oke, sudah masuk ya. Nah, di sini kita sudah masuk untuk filenya yang ini. Berikutnya di sini kita bisa tambah e-materai. Klik tambah. Nah, otomatis di sini ya untuk materinya. Nah, materai ini kita bisa pindah, diarahkan di sini ya. Nah, disesuaikan untuk ukurannya, ini bisa kita perbesar atau perkecil ya. Ini untuk ukuran normalnya seperti apa. Oke, ini adalah untuk ukurannya saya sesuaikan. Ini enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil ya. Ini yang sedang aja. Nah, membubukannya jangan sampai nempel nutupi baik tanda tangan maupun juga nama, jangan sampai ya. Ini ditaruh di sebelahnya gini. Kalau misalkan kita lihat di panduan tuh seperti ini. Nah, di sebelahnya gini ya. Oke, ini. Nah, kalau sudah ini kita, nah berikutnya kalau misalkan sudah selesai, maka kita fix ukurannya sekian ya. Coba ini saya sesuaikan lagi. Misalkan ukurannya sudah sesuai dengan harapan kita klik di sini, lanjutkan ya. Nah, ini kita klik lanjutkan. Kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu preview ya. Kita preview dulu, kita scroll ke bawah. Nah, nanti tempatnya di sini. Oke, untuk tempatnya ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, kalau sudah sesuai kita klik next. Next. Nah, kalau sudah sesuai ini kita bisa klik lanjutkan. Nah, sudah fix, kita bubuhkan e-materai. Klik bubuhkan satu buah materai. Ini kita klik bubuhkan. Proses. Oke, sudah ya, saldo kita sudah 0 nih. Nah, setelah itu kita unduh filenya, kita scroll ke bawah. Nah, ini kan masih dalam proses ya. Kalau masih dalam proses, ini kita tunggu atau nanti kita refresh ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita refresh di sini. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita unduh filenya. Download. Oke. Ini sudah terunduh ya. Ini ukurannya 700 KB. Nah, sekarang kita upload di akun SSCASN. Nah, setelah diunduh file yang sudah ber-e-materai ini, jangan sampai teman-teman itu di merger, jangan sampai dikompres, jangan sampai diedit apapun ya. Nah, ini yang nanti akan kita upload. Oke, sekarang di sini kita upload file yang sudah ada e-materainya, surat lamaran tadi ya, surat lamaran dengan e-materai. Kita klik unggah.
Oke, yang ini ya tadi ya. Nah, ini ukurannya 700 KB, klik. Kemudian ini kode unik biarkan aja. Kita klik open. Oke, berhasil. Kita tunggu dulu prosesnya. Sepertinya di sini kita harus login lagi ya. Kalau lama gini kalian login lagi. Berarti auto logout ini. Kelamaan kita berdiam di bagian tab ini. Nah, ternyata bener kan, ini kita login lagi. Nah, coba kita ulangi lagi ya. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan. Ada e-materainya, kita unggah. Oke, kita open. Nah, berhasil kan, sudah diunggah. Jangan lupa setelah diunggah ini kita cek apakah sudah benar ataukah belum. Kita klik di sini. Sudah ada materinya belum? Oke, ini surat lamaran tadi. Kemudian kita scroll. Nah, ini materinya sudah tertempel. Oke, sangat mudah kan? Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.